Mbak Rini mau menambahkan tentang keterampilan hidup ini. Ya, baik. Mungkin itu juga menambahkan sedikit, itu mengenai problem solving ya, tapi lebih sekarang tadi sudah banyak disinggung sebetulnya, tapi yang saya ingin tekankan adalah ketika kita mengatasi masalah bersama orang lain. Itu kan ada pengatasan masalah yang lose-lose, saling mengalah, tapi itu nggak enak ya kalau mengalah-mengalah semua, atau win-lose, jadi kita memenangkan diri kita sendiri ya, orang lain di nomor dua kan. Tapi yang mau ditampilkan di sini adalah yang kalau ada permasalahan dengan orang lain itu ya itu tadi win-win solution. Betul. Kalau win-win solution memang itu harus apa ya, perlu waktu banyak untuk sampai pada win-win solution, karena masing-masing saling melihat kebutuhan dia apa, kebutuhan saya apa, lalu sekarang kita mencari jalan tengahnya seperti apa. Jadi akhirnya dua-duanya dimenangkan. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah, ini dalam keluarga juga sangat diperlukan. Dan perlu dicari terobosan yang kreatif. Misalnya anak pengen misalnya ya kalau weekend itu main dengan teman. Sementara orang tua kepengen kalau weekend itu kumpul keluarga besar. Nah, ini kan harus win-win solution. Jadi bagaimana caranya? Ya berarti dirundingkan. Oh ya sudah, kalau gitu misalnya minggu pertama kamu boleh main sama teman-temanmu, weekend kamu gabung, atau boleh dia Zoom sama teman-teman misalnya ya. Tapi di Sabtu berikutnya Zoom, ini karena masa Covid ya, jadi dengan keluarga besar. Nah seperti itu, jadi digilir. Ada saatnya kita absen misalnya. Nah cara-cara kreatif seperti itu yang diperlukan pada saat sekarang ini. Berkomunikasi ya, intinya berkomunikasi ya. Betul, nah kaitannya juga betul dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif nomor satu adalah mendengarkan. Itu termasuk dalam pengambilan keputusan itu kan harus mau saling mendengarkan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya kita yang bicara, tapi anak bicara. Semua bicara lalu saling didengarkan. Apa sebetulnya pesan yang mau disampaikan itu apa? Lalu empati sudah dijelaskan tadi, dalam komunikasi efektif itu juga harus ada empati, harus memahami di balik kata-kata itu apa gitu. Kalau aku di posisi dia itu seperti apa. Dan yang penting ini juga untuk orang tua nih, non-judgmental, jadi tidak menghakimi. Kadang orang malas berkomunikasi karena anak, misalnya orang tua mengeluh ya, anak saya kok nggak terbuka Bu sama saya, karena ya belum sudah dihakimi dulu. Nah itu, kamu begini sih, soalnya kamu begini sih. Baru mau bicara, sudah di-cut dulu. Nah ini coba, jadi tidak menghakimi. Lalu juga kalau bicara itu straight to the point, meskipun dengan cara yang enak. Maksud saya adalah tidak bertele-tele gitu loh. Jadi tidak ngalor ngidul, poinnya kemana nggak jelas. Kalau orang tua juga menegur anak juga kesalahan yang dulu-dulu diungkit-ungkit lagi dari A sampai Z gitu. Kamu tuh dulu begini-begini. Waduh, kalau udah gitu anak jadi BP banget. Jadi dianggap kayak radio rusak malahan. Nah kan rugi. Orang tua udah berbusa-busa tapi sama anak hanya dianggap radio rusak. Ini sering banget loh saya ketemukan dalam ruang konseling ya. Yang kesal sekali lalu mempersepsikan ibu itu sebagai figur yang cerewet. Kenapa dibalik itu? Karena ibu menganggap anak itu tanggung jawab dia, sehingga dia harus terus mencereweti anak-anak gitu ya. Nah itu kan sayang dan tidak efektif sama sekali. Jadi bicaralah singkat, jelas, poinnya apa, perilaku apa yang mau dikoreksi, misalnya seperti itu. Kalau memberi masukan juga masukan yang apa. Nah itu seperti itu. Lalu juga nada suara juga penting ya dalam komunikasi. Nada suara tinggi, rendah. Maksudnya orang tua tidak marah, tapi dia dengan tinggi lalu nanti bilang, mama nggak marah kok, tapi dengan mata-mata melotot atau nada tinggi. Nah itu kan, nah itu coba, jadi itu juga harus diperhatikan dalam komunikasi efektif. Kira-kira itu. Lalu juga life skill yang berikutnya adalah tadi relasi interpersonal. Interpersonal relationship skill ya. Karena kita kan makhluk sosial, jadi mau tidak mau ya kita harus bisa bergaul dengan orang lain, membuka diri untuk berrelasi dengan orang lain. Dan itu pasti dibutuhkan tadi yang sudah kita bahas di depan tadi, ada empati, ada komunikasi efektif dan sebagainya. Tapi paling tidak keterbukaan dan memiliki
persepsi yang positif untuk bisa membangun relasi dengan orang lain adalah memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain. Kalau belum sudah curiga, sudah apa itu jadi terhambat. Saya kira itu mungkin bisa ditambahkan yang lain. Iya, Mbak Jo mau menambahkan, silahkan Mbak Jo. Baik, terima kasih Mbak Anas, juga teman-teman semua. Jadi sudah banyak sekali skills yang dijelaskan dan kita sendiri menyadari bahwa ketika kita memiliki ke-8 skills tersebut, ke-8 life skills untuk beradaptasi, tapi kita pada dasarnya tidak bisa menghindar bahwa dalam hidup kita setiap hari pasti akan ada tekanan-tekanan yang muncul, akan ada stres-stres yang muncul, yang bisa saja itu stresnya tingkat ringan, ataupun pada waktu-waktu tertentu ada pengalaman-pengalaman yang sangat berat, gitu ya, sehingga meskipun kita sudah memiliki itu semua, tapi kita masih memiliki sejumlah life skills tersebut, tapi kita akan sangat membutuhkan kemampuan untuk memanage stres. Dan basis ataupun dasar dari 8 skills tadi itu akan sangat membantu kita untuk bisa memanage stres-stres yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Nah, kemampuan-kemampuan kita untuk menyadari diri kita itu akan membuat kita jadi aware bahwa ini stresnya aku ini stres yang masih ringan atau sudah harus diatasi dengan cara-cara yang lebih efektif, lebih strategis. Karena ketika kita mengatasi stres itu sebenarnya coping stres kita itu ada jenis-jenis yang sehat dan ada yang maladaptif atau tidak sehat. Ada coping stres yang memang sehari-hari kita lakukan biasa-biasa saja, tapi ada coping stres yang kita memang butuh strategi. Nah, ini kesadaran diri kita itu akan sangat membantu kita dalam mengevaluasi gitu ya, apakah ini nih aku nih stresnya sudah apa nih, apakah sudah mengganggu hidupku atau ini stres yang justru meningkatkan performansku, karena kadang-kadang stres dalam level tertentu itu membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk mengejar target, tetapi begitu stresnya itu sudah bertumpuk-tumpuk, kita nggak menyadari, kita hidup terus seperti mesin, nggak pernah mencoba merefleksi, kita tidak coba memecahkan persoalan-persoalan, kita tidak mencoba untuk mengevaluasi relasi interpersonal kita apakah sudah sedemikian bermasalahnya, maka ini tiba-tiba numpuk dan sampai pada level stres yang kemudian menimbulkan sakit fisik, menimbulkan biasanya simptom-simptomnya itu entah sakit perut, diare, sering pusing, migrain, dan cukup banyak reaksi-reaksi psikosomatis atau reaksi-reaksi fisik yang sebenarnya itu adalah gambaran stres. Jadi kita sungguh sangat diharapkan memiliki kesadaran diri dan juga untuk memanage level stres kita, jangan sampai gitu ya, jangan sampai level stres itu terakumulasi dan tiba-tiba sudah pada tahap yang terakumulasi menjadi berat atau bahaya. Gitu ya. Nah, kemudian dari ini semua life skills yang sangat penting juga, dan ini akan menjaga banyak sekali life skills yang lain dan juga ditopang oleh life skills yang lain, itu adalah kemampuan memanage dan mengelola emosi dalam mengatasi persoalan-persoalan emosional. Bagaimana kita bisa mencoba menahan diri, mengontrol. Kita tahu misalnya saat ini saya sedang dalam kondisi yang sangat emosional, maka sebaiknya saya tidak mengambil keputusan, karena itu nggak jernih sekali. Nah, itu merupakan bagian kita memanage emosi kita. Kita tahu bahwa emosi kita itu sesuatu yang sangat valid, gitu ya. Perasaan kita itu valid karena itu genuine, kita merasakan. Ketika kita mencoba mengubur perasaan kita dalam-dalam atau hanya memendam dan tidak mau mencoba berdialog dengan apa yang kita rasakan, tidak menerima apa yang kita rasakan, itu merupakan bagian dari persoalan. Dan ketika kita menjalani kehidupan dengan relasi interpersonal, ketika kita berkomunikasi, itu akan menjadi cerminan bagaimana kita dapat memanage emosi kita. Karena emosi itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Seringkali kita tidak mau bersentuhan dengan emosi kita karena terlalu menakutkan, gitu ya. Nah, justru bagaimana kita sering-sering
mencoba untuk mengatasi atau memanage emosi kita, itu yang akan membuat kita menjadi diri individu yang seutuhnya. Karena kita kemudian tidak membawa beban yang sangat berat dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang menimbulkan perasaan-perasaan sangat berat yang sebenarnya menjadi ganjalan dalam hidup kita. Itu, Mbak Anas. Iya, terima kasih Mbak-mbak semua. Ini life skill sangat menarik. Panjang ya kalau kita bahas satu persatu tentang life skill ini, tapi pada dasarnya memang ini sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Apalagi di masa COVID ini, saya pikir ini semua perlu untuk kita bekali dalam diri kita masing-masing. Ya. Baik, mungkin untuk sesi ini sekian dulu, Mbak. Nanti sesi berikutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi stres. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman. Saksikan terus kami dengan 4 psikolog yang hebat-hebat ini. Terima kasih semuanya. Dah.